Selamat siang adik-adik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita ini, ada baiknya kita awali dengan beribadah. Kita angkat lagu pujian kita bernyanyi. Dalam Yesus kita bersaudara. 2, 2, 3 ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran kita ini, ada baiknya kakak memperkenalkan diri kakak dulu. Seperti ada pepatah mengatakan, maka tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal maka jadi sayang. Oke, perkenalkan, nama kakak Merlin Asima Borhuta Gaul. Tempat tinggal kakak berada di Riau, tepatnya di Balam. Baiklah, pembelajaran kita pada siang hari ini diambil dalam Ayub 2 ayat 9 sampai 10 ditambah ayat 42 ditambah Ayub 42 ayat 10. Kita baca. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Baiklah adik-adik, pada siang hari ini tema kita yaitu berdoa ketika sakit. Kakak mau tanya dulu sama orang adik-adik sekalian. Kenalnya orang adik-adik si Ayub? Siapa si Ayub? Siapa di sini yang tahu tentang si Ayub? Bagaimana kepribadian dia? Dia seperti apa? Bagaimana kekayaan dia, kerohanian dia? Siapa di sini yang tahu? Oke, baiklah, kakak akan menjelaskan secara singkat tentang si Ayub. Ayub adalah seorang hamba Allah yang setia. Ayub merupakan seorang yang kaya raya. Dia juga memiliki banyak sekali pekerja dan banyak harta. Selain harta duniawi, dia juga kaya akan harta surgawi. Hingga suatu hari, iblis datang menjumpai Allah dan meminta izin untuk mencobai Ayub. Dan akhirnya para iblis itu mendapatkan izin untuk mencobainya. Pada awalnya semua hartanya hilang, lenyap, tetapi ia tetap memuji Tuhan. Kemudian anak-anaknya juga meninggal, tetapi ia tetap juga memuji Tuhan. Hingga akhirnya Ayub mendapat cobaan yang terbesar yang dilimpahkan kepadanya. Pencobaan yang terbesar yang dialami oleh Ayub adalah ketika ia mendapatkan penyakit pada tubuhnya. Tubuhnya penuh dengan bara. Ketika Ayub sedang dalam masa bahagia, ketiga teman-temannya selalu ada dan datang untuk menjenguk Ayub. Tetapi kemudian ketika Ayub sakit,
semua teman-temannya itu menjauh dan tidak ingin lagi berteman dengan Ayub. Bukan hanya teman-teman Ayub, bahkan istrinya sendiri pun juga ikut membenci Ayub. Istrinya beberapa kali mengatakan kepada Ayub agar kiranya Ayub menghujat dan meninggalkan Tuhan. Dalam situasi seperti ini, dapat kita bayangkan keadaan Ayub. Dapatkah kita katakan keadaan Ayub ini seperti sudah jatuh ditimpa tangga pula? Inilah keadaan yang sangat menekan bagi Ayub. Dalam penderitaannya yang begitu berat, seharusnya dia membutuhkan perhatian dari orang-orang sekitarnya untuk memberikan dorongan dan semangat. Tetapi ini yang terjadi malah sebaliknya. Dia tidak mendapat dukungan, tetapi malah hujatan. Lebih parahnya lagi, istrinya sendiri sudah tak menginginkan Ayub untuk hidup. Istrinya mengatakan, hujatlah Allahmu dan matilah. Istrinya menginginkan agar Ayub segera mati. Keadaan yang mendesak itu tidak lantas membuat Ayub putus asa. Ayub benar-benar memperhatikan jiwa seorang hamba Tuhan yang memiliki prinsip. Ia mengatakan bahwa ketika kita siap menerima yang baik dari Allah, maka kita juga harus siap untuk menerima hal yang tidak baik dari Allah. Pernyataan ini memperlihatkan bagi kita bahwasannya manusia itu seharusnya benar-benar memahami dan benar-benar harus turut pada rencana Tuhan yang terjadi padanya. Perkataan Ayub ini membuat dirinya terhindar dari dosa. Karena Ayub bukan menghujat Allah, sebaliknya dalam perkataan ini Ayub memuji Allah. Terlihat bahwa Ayub benar-benar menunjukkan kesetiaannya pada Allah. Bahwa sekalipun Allah memberikan yang baik bagi manusia, berarti manusia juga harus siap untuk menerima yang tidak baik dari Allah. Ayub juga memperlihatkan sifat yang luar biasa, yaitu jiwa untuk mengampuni. Di dalam hinaan istrinya dan tindakan teman-temannya untuk menjauhi dirinya, ia tetap mendoakan mereka. Dia tidak menunjukkan kebencian sedikit pun kepada istri dan teman-temannya. Justru sebaliknya, ia menunjukkan kasih. Ayub mendoakan teman-temannya kepada Tuhan. Tindakan Ayub yang benar-benar teguh pada kepercayaannya kepada Allah dan tindakan yang penuh dengan kasih membuat Ayub diberkati oleh Allah. Pengharapan dan kesetiaannya selama ini tidak sia-sia, dan akhirnya Allah memulihkan Ayub. Bukan hanya memulihkan Ayub, bahkan Ayub mendapat 2 kali lipat dari segala yang ada padanya yang sempat hilang darinya. Dari pembelajaran ini, kita melihat bahwa Tuhan sama sekali tidak pernah diam dalam segala pekerjaannya. Dia selalu memandang umatnya dan semua yang terjadi pada umatnya. Ketika Tuhan membiarkan sesuatu yang menyedihkan bagi kita untuk terjadi dalam hidup kita, dalam hal ini pula Allah sudah mempersiapkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Allah selalu melawat dan memperhatikan kehidupan umatnya. Allah akan memberikan yang terbaik bagi umatnya yang setia kepadanya. Baiklah adik-adik kakak, kakak sudah menjelaskan sedikit tentang Ayub.
Dari Ayub ini kita belajar tentang kesetiaan, kita belajar tentang kesabaran. Biarpun banyak cobaan yang datang, masih tetap setia kepada Tuhan. Kakak punya cerita buat kita semua. Cerita siapa kita buat ya? Contohnya si Grace. Kita buat si Grace. Si Grace dan keyakinannya. Di suatu kota ada seorang anak sekolah minggu perempuan. Dia cantik, dia pintar, dia kaya, dia baik, dia juga rajin beribadah. Semua orang menyukai si Gracia ini. Dia selalu rajin beribadah. Setiap dia beribadah, pergi ke gereja, dia selalu diantar oleh supir pribadinya. Setiap Gracia datang ke gereja, pasti banyak teman-temannya yang datang kepada dia. Dan begitu juga sebaliknya, Gracia juga sangat baik menyambut teman-temannya. Sekalipun Gracia ini anak orang kaya, dia tidak pernah sombong. Bahkan dia selalu menunjukkan sikap yang ramah terhadap teman-temannya. Dia selalu menyambut teman-temannya dengan sukacita. Dia juga mau membagi makanannya kepada teman-temannya. Dan setiap pulang gereja, Gracia pasti membawa anak sekolah minggu yang lainnya untuk naik ke dalam mobilnya agar bisa pulang bersama. Begitulah setiap hari dan setiap minggunya ketika Gracia mau pulang. Suatu hari, Gracia terkena sakit yang tidak diketahui sakit apa. Penyakitnya ini berawal dari luka yang kecil. Lukanya kecil dan lama-kelamaan menjadi besar dan menjadi banyak. Sehingga seluruh badan Gracia ini dipenuhi dengan luka itu. Boleh dikatakan luka ini seperti koreng. Orang tuanya juga bingung karena penyakit si Gracia ini. Dan lalu orang tuanya membawakan si Gracia berobat. Banyak tempat perobatan yang sudah dikunjunginya tetapi tidak ada hasilnya. Bahkan sampai ke luar negeri tapi tidak ada hasilnya. Dan lama-lama orang tuanya sakit karena memikirkan putrinya si Gracia ini. Dan akhirnya orang tuanya meninggal. Dan penyakit Gracia juga belum sembuh. Pada awalnya itu, teman-teman Gracia ini datang menjenguk si Gracia. Tetapi lama-kelamaan mereka bosan, tidak mau datang, bahkan jijik melihat si Gracia ini. Dan akhirnya teman Gracia ini meninggalkan si Gracia. Dan bahkan karena penyakitnya ini, dia diungsikan oleh masyarakat di suatu tempat terpencil yang jarang dikunjungi masyarakat. Bahkan boleh dikatakan tidak ada masyarakat yang mengunjunginya. Di saat itu Gracia tidak putus asa. Karena apa? Karena Gracia mengingat apa yang dikatakan guru sekolah minggu kepadanya. Setiap Gracia datang ke gereja, pasti banyak teman-temannya yang datang kepada dia. Dan begitu juga sebaliknya, Gracia juga sangat baik menyambut teman-temannya. Sekalipun Gracia ini anak orang kaya, dia tidak pernah sombong. Bahkan dia selalu menunjukkan sikap yang ramah terhadap teman-temannya. Dia selalu menyambut teman-temannya dengan sukacita. Dia juga mau membagi makanannya kepada teman-temannya. Dan setiap pulang gereja,
Gracia pasti membawa anak sekolah minggu yang lainnya untuk naik ke dalam mobilnya agar bisa pulang bersama. Begitulah setiap hari dan setiap minggunya ketika Gracia mau pulang. Suatu hari, Gracia terkena sakit yang tidak diketahui sakit apa. Penyakitnya ini berawal dari luka yang kecil. Lukanya kecil dan lama-kelamaan menjadi besar dan menjadi banyak. Sehingga seluruh badan Gracia ini dipenuhi dengan luka itu. Boleh dikatakan luka ini seperti koreng. Orang tuanya juga bingung karena penyakit si Gracia ini. Dan lalu orang tuanya membawakan si Gracia berobat. Banyak tempat perobatan yang sudah dikunjungi tetapi tidak ada hasilnya. Bahkan sampai ke luar negeri tapi tidak ada hasilnya. Dan lama-lama orang tuanya sakit karena memikirkan putrinya si Gracia ini. Dan akhirnya orang tuanya meninggal. Dan penyakit Gracia juga belum sembuh. Pada awalnya itu teman-teman Gracia ini datang menjenguk si Gracia, tetapi lama-kelamaan mereka bosan, tidak mau datang, bahkan jijik melihat si Gracia ini. Dan akhirnya teman Gracia ini meninggalkan si Gracia. Dan bahkan karena penyakitnya ini dia diungsikan oleh masyarakat di suatu tempat terpencil yang jarang dikunjungi masyarakat. Bahkan boleh dikatakan tidak ada masyarakat yang mengunjunginya. Di saat itu Gracia tidak putus asa. Karena apa? Karena Gracia mengingat apa yang dikatakan guru sekolah minggu kepadanya. Setiap Gracia datang ke gereja, pasti banyak teman-teman yang datang kepada dia. Dan begitu juga sebaliknya, Gracia juga sangat baik menyambut teman-temannya. Sekalipun Gracia ini anak orang kaya, dia tidak pernah sombong. Bahkan dia selalu menunjukkan sikap yang ramah terhadap teman-temannya. Dia selalu menyambut teman-temannya dengan sukacita. Dia juga mau membagi makanannya kepada teman-temannya. Dan setiap pulang gereja, Gracia pasti membawa anak sekolah minggu yang lainnya untuk naik ke dalam mobilnya agar bisa pulang bersama. Begitulah setiap hari dan setiap minggunya ketika Gracia mau pulang. Suatu hari, Gracia terkena sakit yang tidak diketahui sakit apa. Penyakitnya ini berawal dari luka yang kecil. Lukanya kecil dan lama-kelamaan menjadi besar dan menjadi banyak. Sehingga seluruh badan Gracia ini dipenuhi dengan luka itu. Boleh dikatakan luka ini seperti koreng. Orang tuanya juga bingung karena penyakit si Gracia ini. Dan lalu orang tuanya membawakan si Gracia berobat. Banyak tempat perobatan yang sudah dikunjungi tetapi tidak ada hasilnya. Bahkan sampai ke luar negeri tapi tidak ada hasilnya. Dan lama-lama orang tuanya sakit karena memikirkan putrinya si Gracia ini. Dan akhirnya orang tuanya meninggal. Dan penyakit Gracia juga belum sembuh. Pada awalnya itu teman-teman Gracia ini datang menjenguk si Gracia, tetapi lama-kelamaan mereka bosan, tidak mau datang, bahkan jijik melihat si Gracia ini. Dan akhirnya teman Gracia ini meninggalkan si Gracia.
Dan bahkan karena penyakitnya ini, dia diungsikan oleh masyarakat di suatu tempat terpencil yang jarang dikunjungi masyarakat. Bahkan boleh dikatakan tidak ada masyarakat yang mengunjunginya. Di saat itu, Gracia tidak putus asa. Karena apa? Karena Gracia mengingat apa yang dikatakan guru sekolah minggu kepadanya. Setiap Gracia datang ke gereja, pasti banyak teman-teman yang datang kepada dia. Dan begitu juga sebaliknya, Gracia juga sangat baik menyambut teman-temannya. Sekalipun Gracia ini anak orang kaya, dia tidak pernah sombong. Bahkan dia selalu menunjukkan sikap yang ramah terhadap teman-temannya. Dia selalu menyambut teman-temannya dengan sukacita. Dia juga mau membagi makanannya kepada teman-temannya. Dan setiap pulang gereja, Gracia pasti membawa anak sekolah minggu yang lainnya untuk naik ke dalam mobilnya agar bisa pulang bersama. Begitulah setiap hari dan setiap minggunya ketika Gracia mau pulang. Suatu hari, Gracia terkena sakit yang tidak diketahui sakit apa. Penyakitnya ini berawal dari luka yang kecil. Lukanya kecil dan lama-kelamaan menjadi besar dan menjadi banyak. Sehingga seluruh badan Gracia ini dipenuhi dengan luka itu. Boleh dikatakan luka ini seperti koreng. Orang tuanya juga bingung karena penyakit si Gracia ini. Dan lalu orang tuanya membawakan si Gracia berobat. Banyak tempat perobatan yang sudah dikunjunginya tetapi tidak ada hasilnya. Bahkan sampai ke luar negeri tapi tidak ada hasilnya. Dan lama-lama orang tuanya sakit karena memikirkan putrinya si Gracia ini. Dan akhirnya orang tuanya meninggal. Dan penyakit Gracia juga belum sembuh. Pada awalnya itu, teman-teman Gracia ini datang menjenguk si Gracia. Tetapi lama-kelamaan mereka bosan, tidak mau datang, bahkan jijik melihat si Gracia ini. Dan akhirnya teman Gracia ini meninggalkan si Gracia. Dan bahkan karena penyakitnya ini, dia diungsikan oleh masyarakat di suatu tempat terpencil yang jarang dikunjungi masyarakat. Bahkan boleh dikatakan tidak ada masyarakat yang mengunjunginya. Di saat itu, Gracia tidak putus asa. Karena apa? Karena Gracia mengingat apa yang dikatakan guru sekolah minggu kepadanya. Di saat Gracia sendiri, dia selalu menangis. Tetapi dia mengingat perkataan guru sekolah minggunya yang mengatakan bahwa ketika sakit kita harus berdoa kepada Tuhan dan tidak boleh membenci musuh kita. Sebaliknya, kita harus mendoakannya. Inilah yang selalu diingat-ingat oleh Gracia. Oleh karena itulah dia selalu berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, meminta kesembuhan agar penyakitnya diangkat oleh Tuhan. Dan Tuhan juga mengampuni teman-temannya. Gracia selalu berdoa dan tidak putus asa. Doa Gracia itu tidak sia-sia. Setelah sekian lama Gracia terus berdoa kepada Allah, Gracia pun mendapatkan kesembuhan dan teman-temannya kembali mau berteman dengan dia. Jadi adik-adik,
Dari penjelasan kakak tadi tentang Ayub, dan sampai kakak bercerita tentang si Gracia, anak orang kaya yang setia, kita di sini diajarkan dari kedua cerita itu untuk selalu setia kepada Tuhan, baik suka maupun duka, dan selalu mengandalkan Tuhan. Dan ingat juga, kita juga tidak boleh membenci musuh kita, tetapi sebaliknya kita harus mengasihi musuh kita sama seperti Tuhan mengasihi kita. Amin. Semoga pembelajaran kali ini dapat kita ingat, dapat kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita dapat menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah dunia sebagai pengikut Kristus. Amin. Kita akhiri pembelajaran kita ini. Kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Amin. Baiklah, selamat siang semuanya. Shalom.